Pukul 7 lewat 11 menit dan masih ada di Cakrawala Malam, tentunya Rasa Rahman. Dan pada malam hari ini Rahman kedatangan tamu dari banyak komunitas ini, yang intinya mereka bergerak di kepedulian terhadap perempuan dan anak. Nanti Rahman kenalin satu persatu, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan ini juga Rahman siarkan secara langsung di Facebooknya Malpati ya, kalau mau komentar di situ boleh. Dan tema kita pada malam hari ini tetap seperti yang tadi Rahman sampaikan, yaitu mengenai perkawinan, tapi perkawinan anak-anak yang seharusnya memang dicegah. Kita boleh mencoba dulu audionya, mungkin salah satu Mbak Risma. Iya, halo Mas Rahman. Iya, sudah nggak pakai chat ya? Nggak yang apa-apa. lainnya kedengaran? Terdengar. Nah, ini Mbak Risma ini dari Yayasan Kesehatan Perempuan ya? Iya benar. Betul. Ngajak siapa saja ini? Kali ini kita rombongan ya Mas Rahman, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan pastinya. Yes. Selamat malam juga Mitra Malowati, kita dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Malam ini pengen sharing sama masyarakat Bojonegoro. Saya Risma, staf daerah dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Malam ini ada Bu Titin dari kelompok perempuan. Say hi Bu Titin. Iya. Bu Titin ya? Iya, betul Mas Rahman. Oke, Ya. Bu Titin. Dari mana Bu Titin? Kami dari kelompok perempuan Bojonegoro yang mengambil nama atau mempunyai nama GPPB, jadi Gerakan Peduli Perempuan Bojonegoro. Gerakan Peduli Perempuan Bojonegoro, iya. Oke, regu selanjutnya. Iya, kalau Bu Titin tadi dari kelompok perempuan, ada kelompok laki-laki juga di sebelah laki-laki. kiri ada Pak Ari. Boleh perkenalan juga Pak Ari? Iya. Ya, terima kasih. Selamat malam Mitra Setia Malopati FM dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Ari, saya dari KB2AB, Komunitas Peduli Perempuan Anak Bojonegoro. Oke. Karena kita kelompok laki-laki, Mas Rahman, maka Iya. kita semua anggotanya laki-laki. Wah, enak ini Tapi kumpulnya. kita punya kepedulian yang sama dengan kelompok perempuan, yaitu Oke. bagaimana mencegah perkawinan anak di Bojonegoro. Gitu Dan Mas Rahman. sebelahnya sama ya? Ya. Dari komunitas yang sama? Dengan siapa? Selamat malam, Agak- saya dengan Rian. Saya Rian. sama dengan Pak Ari dari Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Bojonegoro. Oke, iya. Dan yang terakhir, Iya, kalau tadi ada kelompok perempuan, kelompok laki-laki, rasanya kurang lengkap ya, Mas Rahman, kalau kita tidak melibatkan dari kelompok anak-anak atau kelompok anak remaja. Boleh perkenalan. Oke, selamat malam sebelumnya. Saya dari kelompok remaja, yaitu dari kelompok PKADP Bojonegoro. Nah, di sini nama saya Nurin. PKADP itu kepanjangan dari Forum Pencegah Kekerasan Anak dan Perempuan. Jadi apa ya, kita sebagai remaja juga turut ikut serta gitu. Terima kasih. turut serta untuk mencegah supaya nggak kesaing ya. Iya. Iya, benar sekali. Oke. Dan pada malam hari ini Mitra, kita mengangkat tema pencegahan perkawinan anak. Nah, yang mulai pertama dulu mungkin bisa dijelaskan kategori anak itu apa sih? Kategori anak yang dicegah untuk menikah. Siapa barangkali kategorinya? Terima kasih Mas Rahman. Iya. Menjawab pertama mungkin anak dalam hal ini yang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan sampai dengan umur 18 tahun. Di sebelum 18 tahun adalah disebut anak dalam undang-undang. Di sana dia mengandung konsekuensi apabila si anak ini mendapat perlakuan ataupun melakukan akan mendapatkan sanksi hukumnya. Jadi walaupun masih dalam kandungan, kalau itu mendapat kekerasan, jadi si pelaku akan mendapatkan sanksi hukumnya. Itu soal kekerasan ya? Iya. Oke. Termasuk mungkin kalau di sini anak sekarang ini kan marak ini ya, umur 15
15, 16, 17 itu sudah pada menikah lah, itu juga masih anak-anak berarti. Kalau lebih dari 18 tahun sudah bukan anak-anak. Bukan anak-anak tetapi belum diperbolehkan untuk menikah menurut undang-undang. Oh, Iya. seperti itu. Ternyata ada batasan yang memperbolehkan menikah ya. Betul, ya. Itu batasan usianya berapa ya? Mungkin Mas Hari bisa ya. Jadi gini, teman-teman semuanya bisa kita informasikan bahwa kalau tadi kan sudah dijelaskan tentang batasan usia anak. Ini kita berkaitan dengan undang-undang terbaru Mas Arsman, Iya. bahwa undang-undang yang lama memang pernikahan itu ya ini tahun 74 undang-undangnya ya. Jadi pada undang-undang lama itu pernikahan itu bisa dilakukan ketika usianya 16 tahun. Oke. Tapi perubahan sekarang undang-undang terbaru ini yang tahun 2019, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2019, maka perkawinan anak itu pernikahan itu minimal usia 19 tahun. Mas. Minimal Betul. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi harus sama. 19 tahun. Ya, Tekankan, jadi Undang-Undang sama nomor 16. antara laki-laki dan perempuan usianya sama. Kalau melanggar itu berarti melanggar undang-undang ya? Betul. Betul ya. sekali. Iya. Tidak ada pengecualian itu. Kalau Di dari- pasal-pasal lain mungkin? Oh. Ya, di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memang ada menyebutkan terkait dengan alasan mendesak. Oh, Ya, Bapak Ibu alasan ya. mendesak. Tapi semoga dengan tidak ada alasan mendesak, kita juga tidak perlu mengada-ngada begitu. Oke, Jadi harus minimal memang 19 tahun dan harapannya juga mengikuti program dari pemerintah terkait dengan usia ideal untuk menikah begitu. Oke. 19 tahun lulus SMA dong itu. Iya, Iya. coba bayangin Mas Rahman baru lulus SMA terus nikah gimana? Saya pacaran dulu lama dulu pacarannya. Iya, Gitu ya. banyak kayak apa ya, dampak-dampak dari pernikahan yang masih dimulai usia tersebut, otomatis dari psikologis aja kan pasti belum siap gitu, masih labil juga. Oke, kalau tidak salah kemarin ada aturan baru yang menikah itu ada semacam bimbingan ya. Iya betul ya, baru itu ya. Itu mungkin bisa dijelaskan maksudnya. Jadi terutama untuk yang mendesak tadi. Maksud dari bimbingan itu apakah untuk mengurangi dampak psikologis? Karena sebenarnya pernikahan itu kan masalahnya dua ya, psikologis sama ekonomi aja. Iya kan? Psikologis itu tertarik sama orang lain itu psikologis ya. Betul ya gitu ya. Kesehatan juga dong. Kesehatan. Iya. Oh iya, kesehatan banyak ada lagi. banyak faktor Mas Heeh. Rahman. Jadi banyak faktor yang harus dipersiapkan untuk pernikahan itu. Jadi bukan hanya siap mental dan ekonomi saja, tetapi segi biologisnya, segi reproduksinya juga betul-betul harus dipersiapkan karena resikonya atau akibatnya akan sangat panjang sekali. Sekarang apalagi marak apa itu stunting, Stunting, iya. itu juga bisa disebabkan oleh pernikahan anak tadi. Juga risiko bumil risti. Jadi pernikahan anak ini sangat sekali istilahnya menyumbang untuk bumil ristinya ini sangat tinggi sekali. Iya. Resiko tinggi, Iya. ibu hamil Iya. resiko tinggi, Betul. kebanyakan yang usia dini, Betul, seperti itu iya, ya. banyak, Oke. iya. Saya mau kembali ke yang 19 tahun, itu dampaknya apa selain melanggar undang-undang? Dampak negatifnya, positifnya nggak usah, negatif aja. Heeh. Oke, terima kasih. Artinya begini, ketika berumur 19 tahun itu kan menurut saya itu juga masih ada pendidikan yang harus ditempuh gitu. Pendidikan. Nah, maka di sini saya melihat bahwa perkawinan anak ini juga akan berdampak, akan menyebabkan putusnya pendidikan si anak. Padahal kan juga masih banyak pendidikan yang harus ditempuh ke depannya. Nah, kemudian ini juga nanti muaranya dengan pendidikan ini adalah nanti menjadi pembangunan SDM bagi negara kita juga gitu. Seperti domino ya. Sekali menikah, pendidikan putus, pembangunan indeks manusia turun, ekonomi anjlok, negara runtuh, dunia hancur. Ngeri juga ternyata ya. Rantai, Heeh. domino tadi.
Kalau bahasa milenialnya ambiar. Ambiar ya, oke ambiar. Kalau sanksinya tadi apa ya secara undang-undang? Ada nggak melanggar undang-undang itu terus ada sanksinya nggak? Misalkan nggak punya alasan mendesak, tapi nikah karena cinta. Nah ini yang belum ada lah dengan sanksinya, Mas. Yang belum jadi ada sanksinya. Jadi dari pelanggar undang-undang tadi kita lihat belum ada sanksinya, tetapi mereka itu bisa. Jadi yang kita khawatirkan atau kita prihatinkan adalah anak-anak yang notabene yang belum waktunya menikah ini, mereka mengajukan dispensasi nikah untuk menikah. Nah ini loh, ini yang paling kita prihatinkan. Sudah berani mengajukan dispensasi itu ya? Iya, nekat jadi, berarti? Iya nekat ya. Jadi kalau dulu umur 16 saja banyak yang mengajukan, apalagi ini diundur menjadi 19, jadi tambah banyak ini. Jadi sebenarnya kalau Bu Titin sendiri setuju 16 apa 19? Sebagai apa ya, pemerhati atau perlindungan perempuan, tentu kita setuju dengan nomor 19. 19 ya. Itu saja saya kira masih minim. Jadi apa itu tulisannya masih di titik rawan umur-umur segitu. Rawan. 19 saja masih rawan. Ya. Masih rawan. Mas. Selain ekonomi, kesehatan mungkin? Iya, kalau dari dampak kesehatan sebenarnya kalau dari pasti yang paling banyak korban ke perempuannya. Ya. Terus kalau perempuan masih usia 19 tahun menstruasi pasti sudah menstruasi. Tapi kalau dilihat banyak juga yang sistem reproduksinya itu masih belum siap. Kalau sistem reproduksi banyak ya. Nah, salah satunya adalah kondisi rahimnya belum kuat. Nah, misalkan 19 tahun sudah menikah lalu mengandung, kita tuh takutnya ke ibunya juga ke bayinya. Begitu. Karena kalau usia-usia seperti itu, bahkan anak SMA aja kita ajak untuk minum tablet FE untuk tambah darah, mereka masih banyak alasan kayak mual lah, nggak mau seperti itu. Nah, kalau mereka sudah mengandung, mau nggak mau harus mematuhi dari kesehatan gitu kan, harus minum ini, harus periksa. Nah, bahkan usia 19 tahun mereka kalau tidak dipaksa tidak mau. Jadi belum ada kesadaran dari segi kesehatannya itu juga. Tadi selain dari sistem reproduksinya yang belum kuat, pengetahuan juga kan. Jadi nanti ketika hamil, oh saya trimester 1 harus seperti apa, saya harus makan apa, nutrisi apa yang harus saya penuhi untuk bayi saya. Banyak yang masih belum tahu gitu Mas Rahman. Jadi kasihan juga di anak si perempuannya, apalagi yang laki-laki kalau misalkan usianya juga 19 tahun, belum punya pekerjaan, terus mau menghidupi istrinya, mau beli susu ibu hamil mungkin, atau mau beli buah, sayur, belum mampu, jatuhnya nanti ke orang tua juga gitu. Nanti merembet lagi ke ekonomi lagi. Intinya nggak enak kalau masih anak-anak terus menikah, itu intinya kan nggak enak. Enak pacaran ya. Mas Rahman mungkin kalau bahasa Jawanya kayak masih anak gendong anak gitu kan. Oh iya, nanti yang ya? repot neneknya nanti ya, ibunya mertuanya yang mengasuh. Iya, orang tuanya nanti yang jatuhnya lebih masa sampai usia lanjut pun masih harus mengasuh cucunya juga karena si anak tadi belum paham juga gitu. Iya, itu tadi yang dapat Rahman garis bawahi tadi, ternyata undang-undang itu 19 tahun. Yang pertama, batas minimal pernikahan itu 19 tahun kecuali dengan alasan mendesak. Terus kemudian dampaknya banyak sekali, tadi sudah dicontohkan, bahkan dunia bisa rontok ketika kita memaksakan diri menikah di usia dini. Jadi tadi dicontohkan nanti anaknya bisa stunting. Terus kemudian secara psikologi putus sekolah juga, pendidikannya jadi terpotong. Kalau pendidikannya rendah nanti ekonominya lemah, negara bisa rontok, nggak bayar pajak, macam-macam seperti itu ya. Nanti saya mau pingin dengar cerita mengenai kondisi di Bojonegoro, mengenai pernikahan usia dini, apa ya namanya, apa pernikahan anak-anak ya namanya? Perkawinan anak. Perkawinan anak-anak. Masih dalam program Cakrawala Malam. Hanya di
Iya, kita kembali lagi di Cakrawala Malam dan seperti tadi Rahman tetap ditemani oleh lima komunitas ini. 4 ya. 4 komunitas jadi satu. Temanya adalah mengenai pencegahan perkawinan anak. Nah, ini ada yang paling muda, organisasinya paling muda, nggak tahu kalau usianya. Ada Mbak siapa ya? Lupa aku. Nurin, Mas. Mbak Nurin ya, Mbak Iya. Nurin ini dia bergerak di khusus remaja kayaknya, khusus remaja. Ini mungkin bisa diceritakan Mbak Nurin. Jadi termasuk bagaimana menangani ketika ada teman-teman atau anak dari teman-teman kita yang memaksakan diri untuk kawin anak. Silahkan Mbak Nurin. Terima kasih sebelumnya Mas Rahman. Iya. Jadi Nurin di sini ingin sedikit sharing gitu Mas Rahman. Jadi ketika Nurin melihat apa ya? Soalnya Nurin di sini juga ada teman gitu yang mengalami pernikahan di usia anak. Nah, Nurin sendiri melihat hal itu sangat miris ya Mas Rahman. Soalnya karena apa ya? Kalau kita sebagai remaja kan ada waktu untuk bermain gitu loh. Nah, kalau sudah menikah kan waktu bermain itu juga harus dialihkan dengan ngurus rumah tangga gitu Mas Rahman. Jadi untuk Nurin pribadi melihat anak-anak khususnya anak perempuan yang menikah di usia anak itu Nurin ngerasa sangat sayang sekali gitu. Kita juga punya mimpi, kita punya cita-cita yang harus dicapai, kita juga punya orang tua yang harus dibanggakan, tapi kenapa kita harus memilih menikah di usia anak gitu. Nah, oleh karena itu, Nurin dari kelompok remaja yaitu dengan nama PKADP Bojonegoro melakukan beberapa kegiatan untuk istilahnya untuk mengurangi angka pernikahan usia anak sendiri itu Mas Rahman. Apa kegiatannya apa? Bisa dilihat di IG PKADP Bojonegoro. Jadi IG-nya itu pkadp.bojonegoro. Nah, di situ kita men-share beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan bersama teman-teman kita. Jadi di situ kita ada yang kegiatannya dengan posyandu remaja di Desa Semen Pinggir Mas Rahman. Itu kegiatannya membahas seputar tentang perkawinan anak dan seputar sisi negatif kalau kita sudah menikah itu bakalan gimana gitu. Juga yang menarik mungkin ini dari teman-teman Nurin kan ada beberapa yang cerita ke Nurin tentang pengalamannya. Mungkin ada rasa sedikit penyesalan gitu Mas Rahman kalau ketika kita melihat teman-teman sebaya kita masih sekolah, masih ada yang meneruskan pendidikannya dan mereka harus mengurus suami dan anaknya, itu kan kalau kita lihat sangat miris sekali Mas Rahman. Karena sudah terlanjur menikah. Iya, betul sekali. Kehilangan masa remaja seperti itu ya. Iya, benar. Cita-citanya jadi ambyar. Ya. Iya, benar Ini sekali. kegiatan rutinnya apa ya? Kalau PKADB ini tak baca ada jandom online, terus kemudian yang rutin apa? Posyandu remaja itu. Iya, itu juga salah satu kegiatan kita. Soalnya kita juga ada itu ya Mbak Risma. Ada kerjasama gitu ya sama posyandu remajanya itu. Oh gitu. Iya. Jadi ngisi di posyandu Posyandu remaja. remaja. Oke. Kalau di Bojonegoro banyak ya posyandu remaja? Banyak Mas Rahman, tapi belum semua desa itu punya posyandu remaja. Nah, ini yang kita pengen coba advokasi pelan-pelan ke beberapa desa. Kebetulan di salah satu desa itu misalkan satu kecamatan ada 18 desa. Bisa dihitung baru ada 1 atau 2. Tapi kalau di Kecamatan Dander, informasi terakhir itu semua desa sudah punya posyandu remaja. Karena posyandu remaja ini penting banget. Salah satunya mungkin Nurin juga pernah merasakan bahwa kalau misalkan remaja punya wadah untuk bertemu sesama teman-temannya, biasanya mereka punya cara untuk curhat gitu. Jadi contoh misalkan sama pacarnya, banyak Mas Rahman kayak ajakan-ajakan gitu dari pacarnya, mereka bingung bagaimana cara menolak. Nah, kalau misalkan bertemu dengan sesama teman sebaya, mereka bisa sharing, bisa cerita, oh
ternyata seperti itu nggak boleh. Oh ternyata kalau misalkan diajak seperti ini kita menolaknya tuh dengan cara seperti ini. Karena banyak kekerasan dalam pacaran juga gitu. Kekerasan dalam pacaran. Iya, Iya. misalkan nggak mau diajak gandengan, terus yaudah Kak berarti kamu nggak sayang sama aku, misalkan seperti itu. Terus ada juga itu yang masih kekerasan secara verbal, secara perkataan aja. Tapi kalau yang kekerasan fisik pasti banyak juga, mungkin yang ditampar atau di apa. Nah, tapi tidak terdata oleh pemerintah. Apalagi begitu. yang hatinya dirobek itu ya. Itu keras itu. Pedih. Ya. Ini saya baru tahu kalau ada posyandu remaja. Jadi ini kalau posyandu biasa kan untuk ibu-ibu bersama remaja ini yang menikah atau belum menikah? Belum menikah sebenarnya. Jadi kalau di posyandu remaja kegiatannya hampir sama dengan posyandu balita. Mulai ada pemeriksaan kesehatan seperti penimbangan, pasti bermanfaat nanti untuk remaja itu supaya tumbuh kembangnya juga bagus. Karena memang masih masa pertumbuhan. Jadi ditimbang, terus ada juga pengukuran tinggi badan, terus ada pengukuran lila itu untuk yang perempuan. Lila Mas Rahman pernah dengar? Penyanyi. Setahu saya Lila temannya Lila Katon. Oben, ya? Iya, temannya Katon. Oh gitu. Nah, Kalau Lila lila itu itu apa? pengukuran lingkar lengan. Jadi kalau misalkan untuk perempuan kalau siap hamil, jadi harus diusahakan lilanya memang sesuai dengan idealnya. 23,5 cm. Lengan ya, lengan tangan ya. Lengan ya, lengan. Oke. Jadi kalau misalkan makanya kenapa ada banyak ibu hamil yang risih? Nah, salah satunya kan juga karena kekurangan energi kronis atau KEK itu juga bisa berdampak. Jadi karena masih remajanya juga lilanya berkurang. Nah, di posyandu remaja nanti akan dibantu untuk meningkatkan itu. Jadi diusahakan bisa menjadi remaja yang ideal, remaja yang sehat. Penimbangan, pengukuran, terus lila, sesekali juga ada cek darah. Terus ada tensi, pengukuran tekanan darah. Terus ada yang paling penting adalah meja untuk penyuluhan. Nah, ini biasanya teman-teman PKDP masuk di situ, Mas Rahman. Jadi sosialisasi terkait dengan kesehatan reproduksi, terus juga tentang psikologi dari remaja. Karena yang dibahas nggak hanya kesehatan, misalnya kesulitan belajar di sekolah itu juga bisa menjadi tema kita untuk masuk ke posyandu remaja. Oke, posyandu remaja. Saya Mungkin baru tahu. Mas Saya. Rahman, mungkin Nurin bisa itu menambahkan sedikit. Oke, boleh. Jadi PKADP itu juga membuka sesi curhat untuk teman sebaya, Mas Rahman. Jadi kita aktif banget di IG PKADP. Jadi diulang lagi ya Nurin, ulang lagi ya Mas Rahman. Boleh. PKADP.Bojonegoro. Jadi bisa DM di IG PKADP, nanti admin selalu on time, selalu mengawasi IG-nya 24 jam. Tapi kalau malam-malam ya nggak bisa gitu Mas Rahman. Jadi dalam waktu aktif, jam-jam aktif gitu Mas Rahman. Untuk curhat Iya, sesi curhat di DM ya. di DM Oke. bisa ya. Mitra yang punya anak-anak silahkan diserbu itu PKADP Bojonegoro. Iya. Di follow ya dan di DM. Jadi bisa digunakan sebagai tempat curhat. Itu menarik. Ada tempat curhat secara online ternyata yang disediakan oleh PKADP.Bojonegoro. Yang menarik lagi ternyata ada para pria yang begitu peduli terhadap para wanita, perempuan, dan anak-anak. Saya pengen tahu motivasinya dulu. Kok cowok-cowok ini yang nangani ini, kenapa? Silakan, motivasinya apa? Pak, Ya. karena kepingin kenal banyak perempuan. Ingin punya banyak penggemar nih. Oh, iya. Silakan Iya. Pak Ari. Ya, terima kasih Mas Rahman. Jadi Mas Rahman, kalau kita bicara perkawinan anak, itu tidak bisa kita lepaskan dari 3 peran ini Mas Rahman ya. Jadi ada peran perempuan dibagi peran ibu dibagi oleh perempuan, kemudian remaja, nah kemudian laki-laki. Nah, kita melibatkan laki-laki karena memang dalam sebuah keluarga itu pasti dalam membuat keputusan itu di situ ada peran ayah. Dan di sini kami mengambil peran laki-laki. Artinya ketika kita mencoba mengadvokasi, itu kita mencoba untuk berbicara, diskusi dengan sesama laki-laki. Artinya bahwa ketika nanti dalam sebuah rumah tangga, kemudian ada anak yang ingin menikah kan, peran bapak diharapkan adalah sebagai penentu kebijakan. Dengan kita punya bekal pengetahuan bahwa ada dampak banyak sekali tadi ya, ada dampak ekonomi, psikologi dan sebagainya. Nah,
laki-laki bisa berperan sebagai pembuat keputusan yang bijak. Nah itu. Nah kami sendiri Mas Rasman, kelompok laki-laki ini kalau kita lihat dari beragam organisasi, jadi ada dari organisasi mahasiswa, organisasi dari keagamaan, dan semuanya punya ketertarikan yang sama bahwa ini adalah masalah yang memang laki-laki bisa terlibat dalam hal pencegahan perkawinan anak. Gitu Mas Hasan. Oh, jadi pendekatannya ke sektor pria ya? Pria, betul. Pria. Jadi kalau dia bapak, ojo oleh anakmu nikah Nah, muda, ya. Oke. Mikirnya begitu. Ini ada yang mengomentari, boleh nanti salah satu menjawab ya. Katanya sekarang ini jadi polemik nikah muda, tapi pemikiran orang-orang pondok pesantren, terutamanya yang tradisional, kalau gak mondok mending nikah. Jadi kalau anaknya gak mau dipondokkan setelah lulus SMA atau setelah lulus SMP, katanya disuruh nikah. Tapi nikah terlalu muda gak bisa mandiri. Jadi polemiknya seperti itu, kontroversinya seperti itu. Inginnya nikah di usia dewasa, tapi kok kelihatannya gak nurut sama orang tuanya yang tadi bilang kalau kamu gak mau mondok mending nikah saja. Nah, untuk supaya tidak melanggar undang-undang, pendekatannya gimana kalau ada yang seperti itu? Boleh dijawab Bu siapa? Bu Ririn ya? Bu Ririn. Bu Titin. Bu Titin. Saya keliru terus nama ini. Silakan Terima kasih, Bu Titin. Mas Ya, Rahman. Memang, jadi hal ini sudah menjadi rahasia umum. Jadi yang ragilem mondok lebih baik nikah. Iya. Iya. Atau yang ragilem sekolah wis ndang nikah kayak gitu kan. Kan itu banyak sekali. Orang tua yang mempunyai pemikiran demikian, saya kira kurang tahu nanti efek dari dia menikah muda itu nanti. Jadi orang tua yang mempunyai pemikiran seperti ini tidak mempersiapkan si anak ini nanti ke depannya seperti apa. Sudah beda zaman sekarang dengan zaman orang tua yang ngomong demikian, itu beda, sangat jauh berbeda. Dulu memang kasarannya dijodohnya saja sudah awet sampai kakek ninen ya kasarannya gitu. Tetapi sekarang ini itu tidak berlaku, disebabkan mungkin juga dari efek hormon yang begitu cepat karena sekarang anak SD kelas 5 itu sudah ada yang kelas 4 sudah ada yang menstruasi. Iya. Jadi seyogianya orang tua lebih belajar. Sekarang ini kan zaman atau era HP ya, era YouTube. Jadi bisa semuanya, orang tua sekarang tidak ada yang tidak bisa megang HP. Apalagi sekarang anak-anak harus diajar sendiri dari rumah dengan memakai daring ya, itu orang tua juga harus pintar lah. Itu orang tua seyogyanya belajar dari pengalaman yang ada di luar. Jadi untuk tidak mempunyai pemikiran bahwa yang nak gelem mondok lebih baik sekolah, itu harus dibuang jauh-jauh. Karena pemikirannya seperti justru akan istilahnya, kalau orang dulu tuh menjurumuskan anaknya sendiri. Iya. Seperti itu. Bisa ditambahkan mungkin? Iya, monggo Mas Rian. Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau saya kan juga pernah merasakan menjadi seorang anak ya. Menikah? Enggak. Artinya pernah menjadi seorang anak. Nah, artinya begini, kadang-kadang orang tua itu terlalu memaksakan anaknya sehingga lupa bahwa anak ini juga punya kebebasan untuk berbicara. Kadang lupa diajak bicara, kemudian diajak berunding karena dianggap kamu masih anak. Nah, sehingga keputusan orang tuanya itu harus segera diturutin terus. Nah, padahal anak itu butuh diajak bicara, kemudian diajak berunding. Nah, ini kan juga sebagai bentuk pengajaran kita, seperti katakanlah ini bagian dari demokrasi kan, seperti itu kan. Nah, kadang di situ orang tua lupanya di situ. Karena iya, semua orang tua saya yakin ingin anaknya menjadi yang terbaik gitu. Tapi apakah bisa menjadi yang terbaik ketika caranya dengan memaksa gitu? Malah jelek ya. Artinya lebih baik anak ini diajak berunding. Nah, kamu misalkan maunya apa gitu? Maunya bagaimana ke depannya? Nah,
itu kan bagi saya, menurut saya itu lebih baik. Kemudian bisa untuk apa ya, merangsang pikiran si anak ini kemudian untuk melihat masa depannya gitu. Kira-kira begitu. Oh, jadi lebih baik komunikasi. Iya. Iya. Mungkin Mbak Nurin punya tambahan soal tadi, kalau misalkan ini kalau Mas Rian tadi di posisi ayah kan. Nah, kalau Nurin misalkan di posisi anak yang disuruh menikah, kira-kira apa yang akan Nurin lakukan? Mungkin sebagian besar pendapat saya sama seperti Mas Rian, karena anak juga apa ya, dalam artian hal ini anak itu suaranya tidak terlalu diperhatikan, Mas Rahman. Jadi untuk kebanyakan dari orang tua itu, mohon maaf, kadang-kadang itu terlalu merasa benar gitu tanpa memperdulikan apa keinginan dari si anak tersebut, Mas Rahman. Oh, gitu. Jadi kayaknya skornya 2-0 menang anak ini kayaknya ya. Iya, menang anak ini. Yang disalahkan kan orang tuanya. Kalau siapa ya? Pak. Oh iya, silakan Mbak Risma mungkin juga pengen sharing. Kita sebenarnya tidak menggurui ya ke Bapak Ibu atau juga teman-teman yang ada di Bojonegoro dan di luar, bahwa kalau tadi fokus ke pertanyaan terkait dengan dunia pondok gitu. Jadi ketika kita pengen menikah, sebenarnya syaratnya selain ada umur dan lain-lain adalah akil balik gitu ya. Akil balik. Jadi komponennya ada 2. Kalau secara balik kita bisa dilihat dari bahwa perempuan sudah menstruasi, laki-laki sudah mimpi basah. Nah, berarti sudah siap secara organ reproduksi memang untuk melakukan hubungan begitu. Jadi tapi kalau dari akilnya, karena memang di usia masih 19 tahun ke bawah, otomatis akil atau akalnya tidak semuanya sudah siap gitu Mas. Jadi ada komponen akil dan balik, bahwa akil secara anak tadi memang sudah siap, oh kalau saya mau menikah nanti saya persiapannya seperti ini, nanti saya harus melakukan seperti ini. Jadi secara sadar memang mereka itu sudah siap gitu, tidak hanya karena paksaan saja bahwa oh kamu sudah menstruasi, kamu sudah dewasa, kamu sudah bisa untuk menikah. Tidak seperti itu, tapi juga komponen yang akilnya tadi loh, yang akalnya itu juga harus dipertimbangkan juga oleh orang tua. Jadi kepanjangan kadang dinikahkan supaya bisa membantu untuk pekerjaan orang tua. Misalkan orang tuanya petani, anak punya mantu, otomatis bisa membantu kegiatan di sawah, begitu ya Mas Rahman. Iya. Tapi kalau misalkan anaknya tadi tidak punya skill, terus juga mungkin karena masih baru lulus SMA, masih males gitu ya, jatuhnya nanti malah jadi beban juga untuk keluarga gitu. Jadi pertimbangannya sebenarnya panjang, tidak hanya untuk sekedar langsung oke, sudah nggak mau mondok kita nikahkan saja gitu, tapi kita juga harus mempertimbangkan komponen-komponen yang lain, jangka panjangnya seperti apa gitu Mas Rahman. Tapi pernah ketemu kasus seperti itu, pernah ya? Sering. Terus kemudian advokasi. Kebetulan Bu Titin yang sering menghadapi ke korban, mungkin juga Korban itu anak atau orang tua? Anak. Oh, anak, kan ya. anak yang jadi korban. Memang kebanyakan Iya, anak iya, kan iya, Mas gitu iya, yang iya, jadi iya. korban. Mereka Oke. biasanya yang ada yang dipaksa, justru ada beberapa kekerasan, mungkin bisa diceritakan juga Bu Titin. Yang dipaksa menikah kalau nggak mau mondok tadi itu loh. Pernah? Kalau itu saya kira belum pernah. Yang kita Belum, temui ya. itu adalah menikah karena dia Dipaksa. justru korban kekerasan. Kok bisa gitu ya? Bisa. Sudah jadi korban kekerasan disuruh menikah. Ya justru dia karena terjadi kekerasan seksual dan ya mengakibatkan kehamilan, akhirnya orang tua kebanyakan meminta pertanggungjawaban untuk menikahi. Menikah. Iya. Tapi memang itu kan solusinya, apalagi selain disuruh menikah ada solusi lain? Sebenarnya karena mereka menikah itu ya untuk korban ini ya Mas Rahman, hanya untuk Formalitas. Ya, Setelah itu mesti ajur. Iya betul sekali. Jadi Gitu. yang banyak terjadi setelah nikah ya sudah. Ya sudah, gak direken ya. Yang pelaku untuk menghindari pidana, hukuman pidana. Oh iya. Untuk yang perempuan untuk menyelamatkan status si anak ini. Nah, tetapi akhirnya setelah mereka menikah
karena mereka memang belum waktunya ataupun belum siap semuanya, banyak kan akhirnya menjadi beban orang tuanya. Oh gitu. Iya. Jadi karena kekerasan, bukan karena suka sama suka ya? Karena Kalau kekerasan yang ya? suka sama suka ada juga. Ada juga. Ada juga. Oke. Jadi akhirnya pernah kita juga mendampingi menikah di LP. Wih, ini Itu ke DLP. juga pernah karena memang masih anak-anak dan akhir suka sama suka sebenarnya, tapi melakukan hubungan yang sampai berakibat fatal. Akhirnya si laki-laki ini mendapatkan sanksi pidana dan harus kena menjalani hukuman, dan karena mereka suka sama suka akhirnya Menikah di LP. Gak nyewa gedung ya, enak ya. Oh iya, gitu Mas. Ini ada tanggapan dari Tambakrejo di Desa Malingmati, namanya Cak Sun. Katanya mendukung undang-undang seperti itu. Tindak tegas, jangan sampai anak-anak yang belum cukup umur menikah. Tapi sekarang masih banyak anak-anak yang belum cukup umur menikah karena sekarang mau disuap. Tolong kalau ada petugas yang mau disuap harus ditindak tegas secara hukum. Memang ada ya? Nah ini untuk suap penyuap ini kami belum pernah mendapatkan. Cuma yang kita sayangkan ini nanti kebetulan mungkin kita juga akan melakukan kegiatan ya dari YKP dan semua komunitas ini akan melakukan semacam Turun lapangan. survei. Survei. Semacam survei ke lapangan. Kita akan membedah mereka kenapa mulai dari paling bawah, jadi mulai dari mungkin masyarakat dan perangkat, kenapa mereka memberikan surat pengantar untuk menikah Anak-anak di bawah umur. Iya, betul. Kita yang kita sasar adalah anak-anak di bawah umur, pernikahan anak di bawah umur. Di bawah umur sesuai undang-undang tadi ya, Betul. 19 tahun. Terus untuk kembali ke suap menyuap, lah ini kalau misalnya masyarakat tahu bahwa ini disuap, monggo dilaporkan saja. Kemana lapornya? Lah, Ke polisi ya? iya otomatis, Ke otomatis kan polisi. begitu Iya, ya. oke. Jadi kalau memang tahu ini ada penyuapan ya sebaiknya gampang kan kalau itu penyuapan. Lah yang kalau itu tahu loh, kalau yang paling bahaya kan tidak tahu ada penyuapan gitu. Tahu bahwa surat itu sudah masuk Keluar, ya. sudah masuk di PA untuk mengajukan sidang dispensasi nikah tadi. Itu Nah yang kalau yang satunya umurnya di atas 19, satunya belum 19, tetap Tetap ya? harus Tetap ya. memang Dua-duanya mengajukan. laki-laki perempuan harus 19. harus 19 ya Kalau keduanya. misalnya yang laki-laki kebanyakan yang minta diska itu juga saya sering ketemu itu umur 24 si laki-lakinya, terus yang perempuan biasanya 19 itu. Memang kalau undang-undang yang dulu itu belum direvisi, itu memang sudah tinggal jalan gitu. Nah, berhubung ada undang-undang yang baru, mereka terpaksa mengajukan itu, dan kita tanya apakah kamu sudah siap? Seperti itu siap. Laki-lakinya juga kita tanya. Ini yang kebetulan saya temui seperti itu. Jadi mereka sudah, istilahnya yang laki-laki itu sudah bekerja, yang perempuan memang belum karena memang masih anak-anak. Oke, jadi sebaiknya kalau tahu lapor saja. Iya. Jadi kalau ragu lapor ke yang datang langsung yang ke markas-markas itu, mitra bisa melaporkan karena itu adalah pelayanan publik. Jadi pemerintah ini sudah punya saluran, diantaranya SMS ke 1708. Itu, jadi dilaporkan saja kalau curiga loh, yang perempuan kok umurnya masih muda, kok bisa keluar suratnya, kok nggak hamil, lapor aja, seperti itu ya. Iya, jadi sebelum masuk ke PA ya Mas ya. Jadi kalau masih misalnya di masyarakat itu, kalau masyarakat tahu, jujur harus segera bergerak Bergerak ya. Iya, gitu. Jadi harus ada inisiatif kalau nggak pingin ada suap menyuap. Ada lagi modusnya yang kemarin itu Rahman baca di sana, di luar negeri terpencil sana, itu memalsukan akte supaya bisa nikah. Jadi kebanyakan kan kalau remaja gini aktenya sudah hilang. Iya, Nah, kemudian sekarang kan bisa ngurus akte. buat akte lagi gitu. Mas. Iya, yang kemudian tahunnya diganti bisa 19 tahun ke atas. Itu pernah nggak nemuin?
Belum ya? Belum. Kalau zaman dulu mungkin ada yang dituakan gitu ya, Mbak, Iya, Mas Rahman ditambahin ya. umurnya. Tapi untuk sekolah, kalau dulu kan untuk sekolah bukan untuk nikah sih. Oh. Kalau sekarang ini yang mungkin baru-baru. Mungkin mereka rela untuk dituakan. Iya. Nanti bisa diurus lagi, dimudahkan lagi. Itu ya. Jadi kalau mungkin nggak ketika menemui kasus atau aduan saya ini dipaksa menikah karena saya nggak mau mondok, apa nggak diarahkan ke posyandu remaja supaya dapat backing posyandu remaja? Kayaknya perlu pendekatan holistik ini ya, betul. Jadi si anaknya bisa curhat, kemudian yang nerangkan ke orang tua mungkin posyandu remaja bisa ya? Bisa, karena di seperti setiap itu. desa juga sudah ada bidan desa atau petugas desa Oh, kan Mas. Iya. Jadi sudah ada perawat, ada bidan desa, itu juga bisa menjadi fasilitator dari masyarakat untuk bisa menyampaikan gitu, atau ke Pak RT. Mungkin tambahan juga ada satgas. Satgas Ya, ada ya? Satgas PPA. Satgas PPA itu sekarang di tiap desa ada lebih dari satu, Mas. Di seluruh Kabupaten Bojonegoro ada kurang lebih 1.600 satgas. Wih, itu kalau dipersenjatai kayak perang gitu Oh ya, iya, 1000 betul. lebih ya. Mesti menang. Perempuan gitu. semua ya? Perempuan semua. Iya. Iya. Pak Ari sabar. Itu. Perempuan semua. Jadi ternyata banyak sekali elemennya ya. Ada posyandu remaja, ada Satgas PPA, ada PKADP Bojonegoro, GPPB, KP2AB macam-macam ya. Iya. Atau bisa curhat ke yang tadi ya, yang tadi. Iya. Oke. Ini kalau ini sebaya, jadi mungkin malah bisa masuk gitu loh. Sebaya dengan Sebaya dengan PK. oh Anaknya iya, tadi. iya, ya, tak pikir sama saya. Ternyata enggak ya. Ini ada pertanyaan. Perempuan dan laki-laki paling muda boleh menikah umur berapa? 19. Minimal Langsung tak 19. balas ini 19. Oke. Ya, dari Bapak Iririn di Kuniran Purwosari. Itu setelah Tambarjo ke Purwosari. Untuk data di Bojonegoro tadi, kasus-kasusnya yang terbanyak untuk pernikahan anak itu di kawasan mana sih? Iya, mungkin ini data tahun 2019 Tahun awal. lalu ya, Iya, tahun lalu iya. ya, 2020 kan belum berakhir. Iya, ini 2019. Ini saya kecamatannya saja Mas mungkin ya. Yang pertama boleh. itu Kalitidu. Kalitidu, Iya. Migas. Ini dulu, terus yang kedua Temayang kalau tidak salah ya. Temayang terus Kedung-Adem. Atau Kedung-Adem nomor 2, ketiga. Nomor 2 Kedung-Adem, nomor 3 Temayang. Oh gitu. Iya, iya, iya. Kalitidu, Kedung-Adem sama Temayang. Ini satu daerah migas dan 2 kawasan hutan. Iya. Rata-rata pendorongnya karena faktor ketidakpahaman ya. Rata-rata mereka Iya, menikah bisa juga. Mungkin dan Mas Ari kekerasan bisa. tadi. Ya. Bisa. Jadi kalau kita dapati data seperti itu Mas Rahman, bahwa di Bojonegoro memang 3 wilayah tadi, memang satu ada di Migas ya, itu kan dengan banyak pendatang orang ya Oh. ke situ. Kedua ada di wilayah yang memang berdekatan dengan hutan. Nah, data dari kami penyebab terjadinya perkawinan anak itu faktor pertama adalah dari sisi pendidikan Mas Rahman. Pendidikan terutama orang tuanya. Nah, orang yang tinggal di daerah hutan gitu dengan wilayah yang memang pinggiran, otomatis akses pendidikan terbatas. Nah, ini membuat tingkat pengetahuan orang tua juga minim, Mas Herman. Nah, akhirnya karena memang pendidikannya orang tua minim, mereka lebih memilih gak usah repot-repot lah, pokoknya sudah cukup sudah balik, sudah nikahkan saja, kan gitu. Nah, yang kedua adalah faktor ekonomi, Mas Herman. Jadi di wilayah pinggiran hutan itu memang kondisi masyarakat memang ekonominya cenderung kurang gitu ya. Mereka berpikir bahwa dengan menikahkan anak itu bisa meningkatkan ekonomi. Harapannya gitu, pikirannya begitu. Masih yang banyak anak banyak rezeki itu mungkin ya. Itu diantaranya. Ya. Mereka berpikir bahwa nanti anaknya sudah besar, kemudian dinikahkan, tanggung jawab orang tua berkurang. Harap pikirannya begitu. Padahal kalau kita lihat kenyataannya justru berbalik. Bertambah, malah Bertambah, numpang hidup malah. Ya, tadi kan dengan kondisi seperti itu, usianya yang belum cukup, artinya status ekonominya kan juga belum bisa mandiri. Iya. Akibatnya ketika anak itu sudah punya anak gitu ya, mereka kebutuhannya kan akan ditopang oleh nenek kakek neneknya juga. Iya. Mulai dari susunya tadi contohnya, yang kemudian pengasuhan dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya masalah itu semakin domino, Mas Herman. Semakin domino. Bertambah-tambah juga. Nah,
menyinggung juga kenapa sih kita undang-undang nomor 19 sebenarnya itu berawal dari kondisi psikologis kita, Mas Rahman ya. Bahwa ketika usia 19 ketika kita masih anak itu sebenarnya kondisi psikologis itu membuat kita belum matang secara berpikir. Tadi udah dijelaskan bahwa akil ya, jadi akil atau mental itu sebenarnya merujuk pada psikologis. Ketika kita masih anak, maka kita akan cenderung mengatasi masalah itu berpikirnya tidak bisa matang. Nah, contoh dalam rumah tangga ya, rumah tangga adalah sebuah ibadah yang perkawinan adalah sebuah ibadah yang paling panjang dan di situ rawan sekali ada gejolak. Dan dalam sebuah rumah tangga, ketika dia masih usia muda, ketika dia belum siap menghadapi masalah, akhirnya ketika masalah itu timbul, baik laki-laki maupun perempuan cenderung emosional sehingga memunculkan adanya KDRT. Nah, jadi KDRT itu berawal dari ya belum siapnya tadi, belum matangnya tadi. Nah, ketika sudah ada masalah KDRT dan sebagainya, itu nanti akan merembet. Yang perempuan disakiti, yang laki-laki juga gitu. Seperti disampaikan oleh Bu Tin tadi, menikah pada saat keterpaksaan itu hanya sebagai solusi sementara. Padahal setelah itu kan masalahnya akan bertambah lagi. Nah, karena memang belum siap secara psikologis. Makanya Mas Rasman dan juga Mitra Setia Malopati FM, kita selalu melakukan sosialisasi, pendekatan ke orang tua, ke remaja, bahkan kita juga ke elemen-elemen masyarakat tertentu, gunanya adalah mengedukasi dan juga memberikan sosialisasi bahwa ketika kita melakukan perkawinan anak itu sebenarnya bukan sebuah solusi, tapi kita menambah masalah. Dan dalam hal ini kita komunitas yang di Bojonegoro ini apalagi sesuai dengan program pemerintah kabupaten, Mas Rahman ya. Jadi karena ketika anak menikah itu nanti akan berdampak pada gizi buruk, stunting dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa kita cegah ketika usia perkawinan itu sudah matang. Orang tua yang mau menikahkan anaknya itu sudah mulai berpikir. Kemudian anak-anak itu juga tidak selalu tergesa-gesa untuk menikah, sehingga disiapkan betul. Karena memang menikah ini jangka panjang sekali. Gitu Mas Rahman. Seperti itu. Jadi pertimbangannya sebenarnya seharusnya banyak sekali ya. Betul. Tidak hanya cinta saja. Cinta itu hanya sesaat juga. Iya, cinta itu sesaat ya. Sesaat hanya satu ya. Ya dua. Mas Rahman, kebetulan Pak Ari ini basicnya psikologi. Beliau dosen juga. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang sekiranya bingung juga ketika mau menghadapi anaknya, itu juga bisa untuk sharing terbuka. Bahkan kalau misalkan tidak bisa menemui ke Pak Ari, juga bisa dari Dinas P3KB, itu ada unit P3A yang ada di pojokan alun-alun, Mas Rahman tahu ya. Nah, itu masyarakat juga boleh ke sana untuk sharing, untuk cerita gitu. Jadi termasuk ada Pak Ari ya di situ. Kalau Pak Ari saat ini belum standby di sana. On call. Jadi, ya. Tapi ya kalau dari Dinas P3P ada yang siap di sana dan Bu Titin juga siap di sana. Oh, Bu Titin di situ ya. Iya. Oke, mantap. Ini juga ada sama sih sebenarnya ini dari Pak Totot Bakto. Pak Totot Bakto ini usianya sudah lanjut. Dia berpendapat perkawinan anak itu mengerikan sekali. Sudah gitu toh. Pendapatnya gitu toh ya. Oke, terima kasih Pak Totot Bakto. Oke. Ini juga ada pertanyaan, apabila ada KDRT kita lapor kemana? Oke. KDRT. Sebelum saya menjawab, mungkin ini revisi tadi Mas. Jadi untuk tahun yang benar tahun 2018 untuk angka pernikahan anak tertinggi itu pertama di Dander, kedua kali Tiduh, yang ketiga Kedong Adem. Ya itu ya. Itu rumahku semua itu. Iya. Di Dander sama Kedong Adem tempat saya lahir kedua. Iya. Kedong Adem itu kebetulan juga angka kekerasannya juga tinggi. Kekerasan juga tinggi. Terus permohonan diskannya juga paling tinggi. Diskan. Oke. Nanti kita lanjutkan dengan yang diska ya. Ini saya tapi sebelumnya gini. Oh ya, yang KDRT tadi ya. Iya, monggo kalau ini tidak urgent atau tidak istilahnya bukan KDRT fisik yang mengakibatkan luka, mengakibatkan cacat yang parah gitu, bisa ke kantor P3A. Jadi
di sana kita, atau sementara kalau misalnya kasusnya ringan-ringan bisa menghubungi Satgas Desa setempat. Satgas Desa Iya. setempat. Iya, menghubungi Satgas Desa Itu setempat. biasanya di balai desa ya? Nanti tanya di balai desa, satgasnya siapa, bisa tidak harus di balai desa, jadi menghubungi satgas nanti bisa janjian ketemuan di mana. Misalnya kalau di balai desa sebenarnya lebih aman, lebih istilahnya lebih aman, tapi ada juga yang mereka malu istilahnya. Malu. Nah ya itu kalau misalnya itu berat bisa melangkah ke P3A Bojonegoro. Jadi di sana ada full timernya, ada juga ada penerima kasusnya juga ada. Terus nanti baru kita dampingi mulai dari kalau memerlukan sampai ke bidang hukum, nanti kita dampingi sampai dengan mulai dari BAP sampai dengan persidangan. Tapi kalau hanya memerlukan tidak sampai ke persidangan atau hukum atau kepolisian, nanti bisa kita mediasi. Di mediasi di P3A banyak sekali yang sudah berhasil kita mediasi di P3A itu. Jadi kalau masalahnya tidak berat, monggo menghubungi Satgas Desa setempat. Kalau misalnya berat bisa ke P3A, dan kalau lebih berat lagi bisa langsung ke kantor polisi. Atau kalau yang lebih ringan lagi bisa DM di pkadp.bojonegoro. Yang hatinya terobek-robek. Oke. Itu ya. Jadi kalau yang KDRT ibu-ibu atau sudah berumah tangga nanti, loh kamu anak saya gitu. Oh gitu ya. Ya, mantap. Gitu. Kalau markasnya masing-masing di mana sih ini? Markasnya masing-masing? Iya. Di online boleh, fisik boleh. Kalau tadi kan kalau saya cermati PKAD sudah menyebutkan markasnya di Instagram dia. PKADP Bojonegoro, Bojonegoro ya. Mungkin yang Pak Ari mungkin ada markasnya, boleh dibagikan dulu. Oh ya, gini Mas. Untuk kita juga selain aktif di dunia nyata, kemudian kita juga punya akun Facebook gitu Mas. Facebook ya. Namanya KP2AB Bojonegoro. KP2AB Bojonegoro. Bojonegoro. Nah, di situ juga kami juga share beberapa kegiatan kami, kemudian juga menyebar pamflet, kemudian bagaimana untuk mencegah agar tidak terjadi perkawinan anak gitu. Oke. KP2AB Bojonegoro. Betul ya? KP2AB. AP. AB. Duanya pakai angka. Iya, KP2AB. KP2AB. Oke. Ya, terus lanjut. Nah, di situ bisa kemudian juga mungkin bisa menjadi mitra Malowapati, kemudian untuk ketika ingin bertanya tentang hal-hal pencegahan perkawinan anak, kami juga siap melayani di situ. Oh, melalui chatting bisa ya? Bisa. Oh, 2DUA ya? Iya. Oh, ini KP2 tulisannya seperti itu. KP2AB Bojonegoro. Gitu ya. Bisa ini adminnya sampean ya? Yeah. Oke, kalau yang pingin kenalan boleh di inbox. Oke. Kalau Bu Titin, ibu-ibu. Iya, gimana ibu-ibu? Ibu-ibu ini sementara kita menggunakan layanan online, Mas. Iya, gimana? Jadi kita sering sosialisasi. Jadi kita karena anggota kita itu dari berbagai macam organisasi, jadi mulai dari PKK, Patayat, Asia, terus KPI, BKMT, Dharma Wanita, Muslimat, kita jejaringnya dengan justru langsung ke masyarakat. Jadi mereka melakukan penyuluhan di masing-masing organisasi. Juga kita sendiri yang dari GBPP juga ada program berkunjung ke PKK di desa-desa. Oh, gitu. Ya, kita memberikan nomor telepon. Jadi waktu kita sosialisasi, terus bisa menghubungi nomor ini kalau mendapatkan ada kejadian atau ada sesuatu masalah seperti itu. Oh, ya. Jadi terjun ke lapangan, kemudian berbagi nomor handphone ya, ya. seperti itu. Oke. Ya. Kalau sudah ya,
Kalau Mbak Risma? Oh, ini Mbak Risma ini kan koordinator kita Mas. Jadi Oh, ini, iya. jadi lewat Bu Titin bisa, lewat Iya, Pak Hari bisa. Iya, gitu, Ya, nanti kalau oke, misalkan mantap. tidak bisa di level komunitas kita akan naikkan ke level yang lebih tinggi, ke dinas, Oh, ke iya, iya. kepolisian gitu Mas Oh, Rama. gitu. Sudah membentuk jaringan ya? Sudah. Dengan mereka, maksudnya komunikasinya sudah Sudah, oke ya? sudah. Kebetulan sudah dari awal 2017 kan kita sudah bekerja sama dengan Dinas P3KB, terus juga pelatihan juga dengan Kepala KUA se-Kabupaten Bojonegoro terkait dengan isu ini. Oke. Tanpa disadari, aktivitas setiap hari kita tidak pernah luput dari hasil industri loh. Tahu nggak sih? Mulai dari bangun tidur sampai ke mau tidur lagi, kita menggunakan produk-produk Indonesia. Iya, semuanya telah mampu dihasilkan oleh industri kecil dan menengah. Produksi industri kecil dan menengah tidak kalah hebat. Didukung dengan teknologi tepat guna, inovasi, kreativitas, dan sumber daya manusia yang mumpuni, mampu menghasilkan produk yang berkualitas, berstandar, dan keren tentunya. Mau cari apa? Semuanya ada di sini. Mulai dari makanan, minuman, kosmetik, mainan anak, perlengkapan elektronik, aksesoris otomotif, hingga produk fashion, lengkap kan? Dukungan nyata semua pihak untuk tumbuh dan berkembangnya IKM. Pelatihan, pendampingan, kemitraan, fasilitas teknologi, kemasan, perlindungan kekayaan intelektual, sertifikasi, hingga pemasaran. Buktikan dukunganmu ke segala penjuru untuk industri maju. Ayo beli, kibarkan bangga buatan Indonesia. Semuanya ada di sini untuk negeri. Masih dalam program Cakrawala Malam. Hanya di Kita kembali lagi di Cakrawala Malam dan masih bersama saya Rahman di 95,8 MHz Malopati FM yang mencerahkan dan memberdayakan. Tadi ada yang mau disampaikan mengenai ini, kebetulan pertanyaannya juga berhubungan dengan itu, yaitu mengenai di mana sih alamat kantor P3A. Nah, ada yang tanya ini ternyata. Boleh dijawab alamat kantornya P3A? Terima kasih. Untuk kantor P3A Jalan Trunojoyo, Mas Tumapel ya. Mas Tumapel nomor 1 Mas. Jadi mudah saja, selatannya gedung bertingkat gitu deh. Jadi Di gedung Pemkab ya? Bukan, di selatannya Mas. Oh, di seberangnya? Iya, di seberangnya, Oh. selatannya persis itu. Jadi pojokan, paling pojok itu. Mas Tumapel nomor 1. Selatan gedung Pemkab. Iya. Oke. Untuk nomor hotline-nya mungkin bisa dihubungi, yang bisa dihubungi. Jadi monggo dicatat kalau ada hal-hal atau yang mendapatkan kekerasan apapun itu bisa menghubungi kami di hotline P3A. Jadi hotline service P3A nomornya 081 216 149 477. Jadi itu nomor yang bisa dihubungi kalau masyarakat semuanya mendapatkan kekerasan ataupun mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan ataupun hanya untuk konsultasi saja bisa lewat nomor HP itu. Sebelum dilanjutkan bentuk-bentuk kekerasan, itu kadang-kadang yang di sana itu kan nggak tahu, di gini kan dikira bukan kekerasan. Oh, Nah, mungkin bisa sedikit saja yang ringan-ringan misalkan. iya. Mungkin bisa kita sampaikan di sini bentuk-bentuk kekerasan itu ada 4 Mas. Jadi yang pertama kekerasan fisik sudah jelas, jadi bentuknya penganiayaan. Kalau KDRT biasanya yang memukul bisa
suami, bisa istri juga. Jadi bisa istri juga bisa memukul suami. Terus kekerasan psikis. Ya, kekerasan psikis ini biasanya didiamkan, itu justru kan malah menyakitkan. Satu rumah tetapi tidak saling menyapa, Oh, tidak saling seperti itu ya. Atau Itu masuk KDRT? bisa ya. Oke. Terus juga ada ini Mas, jadi contohnya ada seseorang itu seneng sama seseorang ya, gitu ya. Tapi sudah saling punya rumah tangga masing-masing. Tetapi si istri ini tidak, si perempuan ini tidak mau. Tidak mau. Ya, tadi sering istilahnya dicegah, dibuntuti, dibuntuti seperti itu. Itu termasuk ya? Perasaan tidak aman. Iya. Oh. Iya. Oke. Sampai juga mungkin pernah juga kejadian istilahnya menyenggol bagian tubuh tertentu, itu juga bisa termasuk kekerasan ya. Itu selanjutnya kekerasan ekonomi, jadi bentuknya itu penelantaran. Kekerasan ekonomi. Iya, bentuknya penelantaran. Kalau yang perempuan menelantarkan yang pria misalkan. yang kebalik ya. Bisa ya. Dunia ini yang tugas mencari nafkah itu siapa Mas? Dunia memang adil. Iya. Jadi terutama juga orang tua yang tidak menafkahi anak, itu kan juga ada anak dibiarkan, dibiarkan di jalanan, disuruh mengemis seperti itu. Ada kejadian di Bojonegoro itu, ada seperti itu. Terus walaupun mau ya, walaupun mau misalkan anaknya. Walaupun mau, itu termasuk kekerasan ekonomi. Walaupun mau, anak kan maunya kan karena ketakutan dengan orang tuanya tadi. Terus selanjutnya kekerasan seksual, ini yang paling banyak sekarang terjadi di mana-mana. Di mana-mana, di Bojonegoro khususnya. Oh, banyak ya. Iya, banyak sekali. Yang Kekerasan apa? Seksual, Mas. Iya. Kekerasan seksual ini banyak sekali. Mungkin kemarin juga mungkin di medsos kan sudah tersebar ya. Yang anak digilir berapa orang itu kan kemarin juga ada. Terus kemudian model yang foto bugil gitu ya. Terus yang kakek-kakek. Ada juga kemarin. Terus yang terbaru juga ini anak disekap oleh orang tuanya sendiri. Iya, itu yang paling baru. Ini makanya kekerasan seperti itu kalau memang karena bukan delik aduan, jadi siapapun bisa melaporkan. Bukan delik aduan. Ya. Kalau kekerasan ya delik aduan ya. Harus dilaporkan. Harus dilaporkan, betul. Oke, kalau nggak ada yang lapor nggak bisa diproses, seperti itu ya. Iya, betul. Oke. Jadi nomornya sudah saya sampaikan, monggo. Karena di Bojonegoro ini sudah ada wadah untuk melindungi perempuan dan anak yang mendapatkan korban kekerasan. Silahkan menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan apabila nanti sampai dengan proses hukumnya. Untuk Mbak Risma, kok nggak ada perlindungan terhadap pria dan apa gitu, nggak ada ya? Kenapa itu? Kalau itu nanti masuknya ke HAM. Oh, HAM. Ya, perlindungan hak asasi manusia gitu. Karena jadi ada beberapa kelompok rentan ya Mas. Kalau kayak anak-anak kan kelompok rentan juga. Lansia, ibu hamil, atau juga orang sakit. Nah, itu juga kelompok-kelompok rentan yang memang harus didampingi. Harus gitu. Mendapatkan prioritas perlindungan ya, karena rentan mereka. Iya. Oke. Yang ngomong soal Diska tadi siapa yang mau menjelaskan? Diska itu bagaimana prosesnya, kemudian sebaiknya kemana dulu supaya tidak langsung minta dispensasi perkawinan ya? Dispensasi kawin. Nah, supaya yang anak-anak nggak langsung minta itu gimana? Prosesnya kemana dulu? Ya, jadi Mas Arsman dan juga Mitra Setia Muloputih FM perlu kita sampaikan dulu, kita garis bawahi bahwa dispensasi perkawinan ini tetap kita harus memperhatikan kepentingan dari anak ya. Artinya jangan sampai atau jangan mudah kita mencari atau mendapatkan diska. Nah, diska sendiri sebenarnya diatur ya karena bila memang kondisi sudah mendesak, Mas Rasman. Nah,
mendesak di sini ada dua hal. Yang pertama adalah kondisi kesehatan atau fisik dan juga kondisi psikologis. Contoh dari kondisi fisik adalah bila memang terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, karena memang sudah kondisi mendesak begitu, maka perlu mengajukan diska. Nah, otomatis di sini harus ada catatan tersendiri, Mas Rasman, bahwa ketika terjadi kehamilan, maka harus dilampiri beberapa persyaratan administrasi. Yang pertama adalah dia harus mendapatkan surat rekomendasi dari tenaga ahli. Dalam hal ini adalah dari dokter. Harus dokter ya? Harus dokter. Bukan bidan ya? Oh, bidan Bidan juga boleh, bisa. tenaga kesehatan Tenaga bukan? kesehatan ini di Oke. situ. Nah, karena memang surat ini memang harus nanti dilampirkan, Mas Rahman. Nah, jadi kondisi mendesak itu yang pertama adalah bila memang terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, otomatis yang memeriksa harus petugas medis. Dalam hal ini kalau di desa mungkin bisa bidan, nanti dokter gitu. Yang kedua adalah mendesak, yang kedua adalah secara psikologis, Mas Rahman. Nah, hal ini nanti harus diminta surat keterangan dari psikolog. Pak Ari ini. Misalnya gini ya. Iya. Nah, mungkin pertanyaannya kondisi psikologis itu gimana misalnya. Nah, kita ambilkan contoh aja Mas Rasman bahwa kondisi psikologis adalah di mana bila hal ini terjadi atau tidak dilakukan, maka akan mempengaruhi kondisi psikologis pada anak. Contoh misalnya, karena sudah saking cintanya, kalau tidak dikawinkan, nanti anak bisa melakukan tindakan yang nekat, yang membahayakan. Nah, itu kan contoh. Nah, kita perlu mendapatkan surat rekomendasi itu dari psikolog. Nanti dari situ ada pemeriksaannya. Bener nggak ini terjadi? Mungkin orang tua mengatakan, Pak, anak saya mau nikah, kalau nggak dinikahkan nanti bisa berbahaya ini, nah kan itu hanya komentar dari orang tua. Nah, kita perlu pemeriksaan psikologis, Mas Manda. Di sini peran tenaga ahli dalam hal psikolog nanti bisa mengasesmen benar nggak ini terjadi pada anak. Kalau memang benar terjadi, nah ini termasuk kondisi mendesak, maka boleh diajukan diska. Nah, tentu saja kembali ke awal, Mas Rahman, karena diska ini sebenarnya tetap harus mengakomodir bahwa kita harus melihat kesejahteraan dari anak. Jadi biar tidak mudah, orang tua tidak mudah mengajukan itu. Maka ada beberapa proses yang memang harus dilalui orang tua ketika memang mengajukan diska. Ada beberapa persyaratan. Nah, bisa dari administrasinya, tentu saja dari perangkat desa terdekat gitu, Mas. Nanti dari situ nanti akan sampai ke pengadilan agama. Nah, di dalam pengadilan agama nanti ada proses sidang yang memang harus kita dampingi. Mulai dari memanggil calon mempelai, memanggil orang tuanya, kemudian kita dampingi. Artinya bahwa proses dari diska sendiri membutuhkan waktu, sehingga nanti kita harus meyakinkan bahwa memang pengadilan agama dalam hal ini adalah memberikan keputusan bisa dilanjutkan nggak ke pernikahan. Jadi ada proses-proses yang harus dilalui, Mas Arman, untuk dan kita memberikan diska ini dengan harapan bahwa ketika memang terjadi perkawinan pada anak yang memang masih usianya kurang dari 19 tahun, itu sudah tidak ada pilihan lain. Jadi ibaratnya jangan mengajukan diska hanya karena wah undangannya harus tak sebar ya, Mas. Nah, gitu. Itu tidak mendesak kan seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Ada kadang-kadang ya. Jadi intinya diska itu disidang dulu ya seharusnya. Iya. Prakteknya? Enggak, Ya prakteknya ya harus, Mas. Oh iya, enggak, Jadi, maksudnya kenyataannya. Mungkin saya menambahkan, Mas Rahman, untuk diska memang ini ya itu tadi umur 16 tahun, kemarin undang-undang umur 16 tahun saja sudah banyak yang mengajukan diska, apalagi diundur menjadi 19 tahun. Jadi semakin banyak justru yang mengajukan. Kebanyakan mereka sebenarnya tidak berisiko, tapi hanya ada juga yang berisiko. Yang berisiko contohnya dia hamil duluan, terus dia kemarin itu juga ada anak difabel. Jadi difabel itu ya mau menikah, mau dinikahi gitu. Jadi yang laki-laki ini kok ya bersyukurnya dia mau menikahi, akhirnya dia mengajukan diska. Terus ada juga sebenarnya tidak, ya itu tadi tidak berisiko sama sekali, umur masih 15 tahun. Nah,
seperti itu. Di sidang ya. Itu jadi melalui tahap-tahap. Melalui tahap-tahap Mas. Jadi untuk Perma yang nomor 5 tahun 2019 ini, jadi peraturan Mahkamah Agung yang terbaru menyertai undang-undang yang baru itu, bahwa untuk pengajuan diska itu harus menyertakan surat-surat dari P3A. Jadi kebanyakan mereka, ya bukan kebanyakan, syarat mutlaknya memang harus membawa surat rekomendasi dari P3A. Jadi sebelum ke PA atau sebelum ke PA biasanya kalau yang sudah tahu itu ngurus dulu ke P3A ini tadi. Jadi ada di kami itu ada istilahnya form atau berkas-berkas yang harus dibawa untuk pengajuan diska di sebelum di pengadilan di P3A dulu. Jadi ada 7 poin yang harus dibawa untuk pengajuan diska itu. Jadi perlu dicatat apa? Atau tidak usah ya, nanti kan biar kalau dicatat, oh ya aku sosok gaweku ya nanti malah banyak yang ngajukan. Jadi biar mereka berusaha untuk apa ya yang harus saya siapkan untuk mengajukan diska ini gitu. Jadi ini ada, tapi tidak akan kita share di sini untuk jangan itu malah ngurui itu. Nah, gitu loh Mas ya. Intinya ribet kan? Ribet ya tadi. Belum lagi yang dulu yang sebelum P3A kan ada kurang lebih 2 bulan 3 bulan itu karena masih baru, jadi masih belum bisa mengeluarkan rekomendasi itu. Mereka harus kesini orang tuanya tuh sampai marah-marah. Saya ini seperti dipimpong Bu, suruh kesana kesini gitu. Ya padahal gitu. memang gitu prosedurnya. Iya gitu. Terus ada juga begini, sambat, gimana Bu ini undangan sudah menyebar, catering sudah saya DP, semua dekor sudah di DP. Nah kalau ini tidak keluar bagaimana? Itu ya resepsi dulu, nikahnya nanti 3 tahun lagi. Kan boleh. Soalnya di desa sebelum pandemi itu ya Mas, itu kan kalau menikah itu kan semacam arisan toh ya. Ya itu kalau enggak menikah nanti arisannya enggak balik gitu. Karena sudah buah dulu, sekarang giliran dibuahi seperti itu. Jadi umur belum cukup ya udah dipaksakan gitu. Yang jelas itu ya jangan menikah dulu, pacaran dulu aja enak ya. Kalau sudah kadang catering ya boleh lah buat resepsi dulu, nikahnya nanti boleh kan? Alasannya juga kebanyakan seperti ini. Orang tua sudah runtang-runtung ke sana kemari, nanti jadi omongan tetangga, itu seperti itu juga. Oh itu ya. Ya. Si anak sendiri pun juga seperti itu. Saya sudah seneng Bu, saya sudah sering ke sana kemari berdua. Itu anaknya sendiri pernah saya tanya juga seperti itu. Kultur kayaknya ya. Bisa budayanya juga, memang bisa. Seperti itu. Iya. Runtang-runtung kan nggak apa-apa, nanti kan juga runtang-runtung ya. Iya. Malah ini ada kejadian Mas, ya itu tadi padahal notabene anaknya ya seorang tokoh masyarakat lah, tapi di sebuah desa gitu. Dua-duanya masih sekolah. Dua-duanya masih sekolah. Sudah dinikahkan. Iya. Waktu sekolah mereka ke sekolah masing-masing, tetapi pulang ke rumah satu orang gitu. Tetap sekolah tapi ya. Tetap sekolah. Itu lumayan sinetris, seperti sinetris. Ada kejadian di Bojonegoro itu. Bojonegoro ya. Iya. Nanti saya di WhatsApp menarik itu. Ini jangan dulu. Masih rahasia. Ya, masih nanti rahasia. kalau sudah dewasa aja. Mbak Nurin, ada yang ditambahin? Mungkin soal diska, pengalamannya mungkin ada yang minta diska terus diapakan supaya nggak jadi? Kalau di forum PKADP itu sendiri kebetulan belum ada ya Mas sampai sekarang yang karena itu juga apa ya, kalau untuk PKADP itu sendiri kan fungsinya sebagai pelopor dan pelapor Mas. Pelopor dan pelapor? Iya. Mungkin untuk ranah ke diska itu lebih ke P3A ya Mbak Risma? Pelapor apa maksudnya ini?
Nah, kan juga itu Mas, tadi seperti yang Nurin bilang, tadi kan Nurin ada suatu kegiatan yaitu tentang apa itu namanya? Sesi curhat bersama PKADP. Itu mungkin kita kan karena sebagai jembatan gitu ya Mas, sebagai anak muda itu sebagai jembatan ke pemerintah setempat. Kita kan juga ada kerjasama antara itu ya Mbak Risma. Jadi mungkin kita bisa menjembatani kalau ada teman sebaya kita yang melapor ke kita bisa menjembatani ke dinas P3A atau dinas terkait lainnya gitu Mas. Oh seperti itu. Iya, Jadi kalau begini ngelapornya mana, ke sana tak anterin tak gitu ya, misalkan Iya, seperti benar. itu ya. Iya, Mas Oke, Rahmat. mantap. Jadi kalau anak-anaknya nggak pingin nikah muda, gabung di PKADP Bojonegoro. Iya, benar banget, Mas Pasti Rahmat, nggak nikah bisa, muda iya. ya. Oke. Kalau Pak Ari tadi kan salah satunya syaratnya psikologi. Dari dokter psikolog ya, dari psikolog ya syaratnya. Ya, Itu ada kalau di dokter. Bojonegoro itu ada banyak ya psikolog. Ada untuk Bojonegoro yang di rumah sakit sudah ada. Sudah ada ya. Ada rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta. Oh, ke rumah sakit. Ada. Jadi pemeriksaan psikologis nanti memang harus dari psikolog Mas Rahman, karena memang kompetensinya dari situ. Sehingga ketika nanti ada kondisi mendesak terkait dengan kondisi psikologis, maka psikolog nanti bisa mengeluarkan hasil dari asesmen tadi. Oh. Bener nggak terjadi tekanan psikologis? Oh, seperti Nah, sehingga nanti suratnya nanti bisa dilaporkan ya, dilampirkan dalam pengajuan diska. Ya. Oh. Prinsipnya Mas Rahman bahwa diska itu memang rumit. Prinsip Rumit, begitu. iya. Kenapa kok rumit? Ya biar tidak mengajukan. Iya. Intinya gitu ya. Apalagi nikah muda, lebih rumit lagi. Lebih Diskanya aja rumit kok ya. Iya. Nah, kalau nikah siri muda. Oh, Bukan urusannya ya. Bukan urusannya gitu ya. Itu juga dicegah nggak makanya pernikahan siri? Harus juga. Iya. Jadi tidak ada istilahnya nikah siri itu tidak ada. Oh ya. Jangankan di anak-anak, di orang tua aja jangan. Iya, ya. iya, Oke, betul. mantap. Karena yang Oke. dirugikan adalah perempuan. Perempuan. Mungkin saya tambahkan juga Boleh. di P3A ini juga ada psikolog yang handal Mas. Wes. Termasuk psikiater. Oh. Iya, psikiater, jadi ya. psikiater itu ada sudah banyak jadi korban-korban yang istilahnya traumatis gitu di terapi oleh psikiater. Oh boleh ke situ ya. Boleh. Jadi misalkan ini tadi kebetulan waktu update statusnya Mitra Malapati, ini ada yang trauma karena putus cinta terus nggak nikah-nikah. Misalkan seperti itu boleh ya? Bisa. Jadi Dia tapi sudah dewasa. atas harus ada laporan dulu ke P3A. Nah iya lewatnya ke P3A Iya, nanti betul. dikenalkan sama psikiater Iya, gitu kan. iya, jadi Oke. nanti dia psikolog. Namanya tadi siapa ya? Namanya keren namanya. Oh ya, Itu itu ya. berarti gagal move on itu ya. Iya, kan. bisa kita bantu. Gagal move on, dia trauma. Oh, ya. Ini kemarin juga ada Mas, mungkin bisa saya sharekan di sini. Si anak ini korban kekerasan seksual. Kita datangi, jadi kita datang itu dia keadaan kayak step gitu, kayak Kejang. anu. Ini kalau psikiater nggak mampu ini kelihatannya gitu. Kalau psikolog gitu. Terus akhirnya kita bawa ke rumah sakit ditangani oleh dokter psikiater di rumah sakit. Karena kekerasan tadi seksual, ya. Dia ya. trauma sampai Trauma. kejang-kejang gitu. Betul, ya. Oke. Di P3A ya? Iya, di P3A. Saya nggak dikabari. Tetangga Mas, belakang Oh iya, Mas. jangan bongkar rahasia itu, nanti tetangganya tahu itu. Gitu ya. Jadi macam-macam sebenarnya yang ditangani P3A sendiri, apalagi ada sekarang ternyata banyak sekali komunitasnya yang gerakannya sebenarnya sama ya. Iya, Ya, kalau perempuan dan anak. Iya, Iya. tapi kalau kita di 3 komunitas ini memang fokus di pencegahan perkawinan anaknya Oh. untuk mengurangi kekerasan-kekerasan yang timbul tadi. Iya. Ini ada pertanyaan inti dari nggak pakai nama ini dia. Jadi kalau sudah hamil misalkan umur 16 tahun, kalau sudah hamil, kalau dari kacamata perlindungan anak dan perempuan itu sebaiknya menikah atau tidak menikah? Terima kasih. Bukan soal agama, Agama, bukan ya. soal, tapi dari kacamata perlindungan anak dan perempuan. Tujuannya untuk apa? Ya, jadi Hmm. kita lihat dulu. Kalau nanti menikah tujuannya hanya untuk menggugurkan kewajiban atau misalnya pelaku biar tidak dipenjara, sebaiknya
sebaiknya tetap sih untuk membuat efek jera si pelaku, lanjut saja biar jadi si pelaku lanjut ini, di proses hukumnya iya, ya. betul, Oke. iya. Sebaiknya seperti Iya, itu. sepertinya seperti itu. Setuju. Kan nanti sudah itu nanti kalau seperti itu nanti kalau sudah nikah ya sudah ditinggal. Itu enggak akan istilahnya bahagia gitu, enggak Nggak akan. jauh dari kata itu. Kebanyakan berantakan malah ya, Betul, menyengsarakan, KDRT, macam-macam. Iya. Itu tadi. Oke, tadi di Instagram, terus kemudian di online juga ada disediakan, terus kemudian ada kerjasama atau memang PNS Bu ya? Di P3A ya, bertugas di P3A ya Ibu? Kebetulan saya ini dari masing-masing organisasi tadi saya perwakilan dari P3A. Oh, gitu. seperti Iya, itu. jadi ada yang dari PKK, ada yang dari Asia, dari Muslimat, Fatayat, saya yang dari P3A. Oh, seperti itu. Iya. Ini saya dapat kiriman artikel dari Edi Fadliana mengenai pernikahan usia dini. Anak. Jadi pernikahan sebenarnya istilahnya bukan dini tapi anak. Anak ya. Iya. Kalau dini Bisa dini hari. baru kenal terus menikah ya. Kalau dini itu kan nama orang, Mas. Oh. Yes, saya yes itu. Oke, kita ke lagu dulu, nanti kita menyisakan atau mau closing statement karena sekarang sudah 20.44. Oke. Mau closing statement satu persatu boleh. Dimulai dari ladies first. Mbak Nurin mungkin, Nurin, Mbak Nurin ya. Urut atau dari GPPP mempunyai pesan jadi kepada anak-anak ya. Kalau ya sebenarnya harusnya ke orang tua, tapi mungkin orang tua bisa disampaikan oleh yang lain. Kalau saya ini dari anak, masih anak jangan membuat anak. Masih anak jangan membuat anak. Iya. Oke, setuju. Iya. Itu closing statement. Silakan Mbak Nurin. Kalau dari PKADP, dari Nurin pribadi untuk teman-teman sebaya di luar sana, untuk Mitra Malopati, jadi cita-cita dulu sebelum cinta buta. Cita-cita dulu sebelum cinta buta. Mantap. Silakan Mas Rian. Mas Rian. Oke, terima kasih. Artinya pesan saya juga baik itu tadi, masih anak jangan punya anak. Artinya kan masih banyak pendidikan yang harus diselesaikan oleh juga teman-teman, khususnya juga karena tidak mungkin kalau masih anak akan mendidik anak. Iya. Nantinya jadi apa gitu. Padahal butuh pendidikan dua-duanya. Nah, maksudnya begitu. Kemudian nikah pada waktunya. Menikahlah pada waktunya, karena jodoh tidak akan salah sasaran. Oke, Pak Ari, silakan. Saya menambahkan untuk Mitra Setia Malopati FM yang masih muda-muda, pesan kami dari komunitas peduli perempuan dan anak, maka kejarlah ijazahmu sebelum ijab sah. Oh, ijab Ya, sah. gitu ya. Iya. Iya. Ini macam-macam ya ternyata tagline-nya. Oke, yang gongnya silakan boleh. Mbak Risma. Kalau saya pribadi sebenarnya untuk semuanya tidak pakai quotes ya. Kalau saya mari saling jaga. Dalam artian kalau kita saling menjaga bahwa untuk tidak menikahkan pada usia anak, terus anak-anak juga menjaga bahwa oh saya masih anak-anak loh gitu. Jadi secara sadar mari saling jaga supaya juga kedepannya bisa lebih baik karena itu rentetannya akan panjang. Jadi kalau misalkan menikah di usia anak dampaknya tadi ya ada ekonomi, pendidikan, terus kesehatan. Jadi daripada mikir dampaknya yang panjang lebih baik kita mencegah dulu. Mencegah, jangan sampai keterusan. Iya. Oke, itu quote juga itu. Marilah kita jaga itu ya. Iya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kapan-kapan kita boleh lagi ketika ada momen yang pas boleh lagi ke sini untuk lebih dalam lagi. Tambahan lagi Mas Rahman. Iya, boleh. Selamat Hari Anak Nasional Oh, yes. untuk seluruh anak-anak di Bojonegoro dan juga seluruh anak-anak di Indonesia. Tetap semangat, kobarkan terus jiwa anak-anak yang sangat ceria, gembira. Oke, mantap. Anak terlindungi, Indonesia maju. Betul. Oke, terima kasih. Boleh kita akhiri dulu sampai di sini. Dan mitra, itulah tadi dialog kita dengan beberapa komunitas yang atas nama Komunitas Peduli Perempuan dan Anak ada PKADB. Instagramnya PKADB
@bojonegoro, silakan di follow, bisa curhat di DM-nya. Kemudian ada yang dari kelompok perempuan GPPB, tadi ada Bu Titin, kemudian ada yang mewakili kelompok laki-laki KP2AB dan ada Mbak Risma, Yayasan Kesehatan Perempuan. Itu tadi, semoga bermanfaat, mencerahkan dan memberdayakan.